Selamat datang kembali siswa-siswi kelas 8. Untuk pertemuan kali ini, di video kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu bab 1 ya. Bab 1 masih di bab 1 dari video sebelumnya, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada video sebelumnya kita membahas tentang konsep gerak, di mana yang dibahas di sana ada jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus beraturan. Video kali ini kita akan membahas dua, yaitu gaya. Ya, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai beberapa jenis gaya. Di antaranya, ada yang disebut dengan gaya sentuh. Artinya, gaya ini diakibatkan oleh kontak, sentuhan langsung. Contoh satu, gaya otot. Ketika kamu menulis, maka itu ada gaya otot. Ketika kamu menendang bola, ada gaya otot. Berikutnya, gaya mesin. Ini berarti gaya atau gerakan yang diakibatkan oleh mesin. Lalu gaya pegas. Contohnya ketapel, karet pada busur panah, itu contohnya adalah gaya pegas. Lalu gaya gesek. Misalnya kamu mendorong kursi atau meja di kelasmu sehingga mengakibatkan adanya gaya gesek antara meja dengan lantai. Oke, gaya tak sentuh. Apa saja contoh gaya tak sentuh ini? Ada beberapa. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya berat. Itu contoh gaya tak sentuh. Jadi beberapa jenisnya ini ya. Gaya sentuh itu berarti ada kontak langsung. Kalau gaya tak sentuh berarti tidak ada kontak langsung. Lalu bagaimana sih lambang atau bagaimana cara melukis gaya? Nah ini ya. Bagaimana melukis gaya? Gaya itu dilukiskan dengan sebuah anak panah. Dilukiskan dengan sebuah anak panah dan diberi lambang F. Ini gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arahnya. Jadi ada nilai dan ada arahnya. Misalnya 8 km. Kemana? Ke kiri atau ke kanan atau ke timur. Berarti itu gaya. Nah itu yang dimaksud dengan vektor. Ada besaran dan ada arahnya. Kalau skalar itu tidak ada arahnya. Misalnya 3 meter. 3 meter kemana? Tidak ada arahnya. Itu disebut dengan besaran skalar. Kalau vektor adalah memiliki besaran dan arahnya, nilainya ya. Satuan dalam SI untuk gaya itu adalah Newton. Jadi satuan sistem internasionalnya untuk gaya adalah Newton. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Jadi kalau kamu lihat di sini, arah anak panahnya ke kanan, berarti F ini sebesar F ke kanan. Lambang gaya adalah F ya. Lambang gaya adalah F dan titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Jadi kalau melukiskan gaya ini seperti ini saja. Lalu F ini berapa nilainya? Berikutnya, bagaimana mengukur gaya? Gaya diukur dengan alat, yaitu neraca pegas atau dinamometer. Nah, berikutnya adalah resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol dengan R. Bagaimana menghitung resultan ini? Pertama, jika arah gayanya searah. Artinya kalau ke kanan, semuanya ke kanan. Itu dijumlahkan resultannya. F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 sampai seterusnya kalau banyak gaya. Ya. Lalu bagaimana jika gayanya berlawanan? Maka yang ke kanan dikurangi dengan yang ke kiri. Contohnya ya, ini berarti resultan gayanya ini adalah searah. F1 ini ke kanan, F2 ke kanan. Maka kalau seperti ini, maka resultannya F1 ditambah F2. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Nah, seperti ini. F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Berarti ini menggunakan yang B.
F1 dikurangi F2. Ingat ya, untuk yang berlawanan maka arah yang ke kanan dikurangi arah ke kiri. Contoh untuk menghitung resultan gaya. Di sini ada F1 sama dengan 20 Newton. F2 sama dengan 10 Newton. Nah, bagaimana? Berapa resultan gayanya ini? Ada yang sudah dapat? Kalau ada yang sudah dapat, coba kita lihat hasilnya. Jadi ini searah, F1 dan F2 searah, maka tinggal dijumlahkan saja. R sama dengan F1 tambah F2, yaitu 20 ditambah 10. Maka 30 Newton. Nah ini, jangan lupa, gaya adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Nah ini kan arahnya ke kanan, maka ditulis resultannya 30 Newton ke kanan. Ya. Lalu contoh kedua, nah ini berlawanan. F1-nya itu 6 Newton ke kanan, F2-nya 4 Newton ke kiri. Berapa hasilnya? Sudah ada yang dapat? Nah ini. Maka ini menggunakan yang arah gayanya berlawanan. Yang kedua tadi ya, R sama dengan yang ke kanan, ini F1 dikurangi dengan F2. Maka 6 Newton dikurangi 4 Newton. 2 Newton. Kemana arahnya? Karena lebih besar ke kanan, maka ini ke kanan. Arahnya ke kanan. 2 Newton ke kanan. Berikutnya, ketiga adalah hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Pertama, hukum 1 Newton. Bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Apa maksudnya? Maksudnya, setiap benda yang bergerak lurus beraturan ataupun yang diam, kalau dia diam akan tetap diam, kalau dia bergerak akan tetap bergerak. Bagaimana rumusnya matematisnya? Nah, ini secara matematis, hukum 1 Newton dilambangkan dengan jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Apakah tidak ada gaya? Ada. Hanya jika gaya-gaya itu dijumlahkan sama dengan 0. Contohnya ketika kamu menumpang mobil dan mobilnya bergerak sementara kamu di dalam mobil itu diam. Ketika mobil sedang melaju dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba mobil mengerem. Apa yang terjadi? Maka kamu akan terjerembab ke depan. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kamu dalam keadaan yang sedang diam, cenderung untuk tetap diam. Nah, mobilnya yang tiba-tiba, contoh dari peristiwa yang dapat menjelaskan tentang hukum 1 Newton adalah ketika kita berada di dalam mobil, kemudian mobilnya bergerak, sementara kita di dalam mobil diam, lalu tiba-tiba mobil mengerem, maka kamu akan terjerembab ke depan. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kamu diam, maka sebenarnya posisi tubuhmu tetap mempertahankan kamu untuk tetap diam. Itu adalah contoh dari hukum 1 Newton, peristiwa hukum 1 Newton. Selanjutnya kita masuk pada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi, jika suatu gaya total bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, secara matematis, hukum 2 Newton ini dituliskan sebagai berikut. Sigma ini artinya jumlah. Jumlah gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Artinya, jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan percepatannya. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Bagaimana kalau mencari M? Mencari M ini berarti gaya dibagi dengan A. Kalau mencari A berarti gaya dibagi dengan M. Ya. Nah, keterangannya sigma F itu adalah resultan gayanya, M itu massa benda, A itu percepatan benda. Bagaimana penerapan contoh untuk hukum 2 Newton? Contoh, gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, jika massa benda 5 kg,
hitung percepatan benda tersebut. Nah, apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui di sini adalah gayanya ini. Gaya sebesar 20 Newton. Lalu apa lagi? M. Masanya 5 kg. Yang ditanyakan yaitu A. Jadi kalau tadi F sama dengan M kali A, maka bagaimana mencari A? Nah, mencari A-nya berarti tinggal kita bolak-balik saja rumusnya tadi. A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi gaya yang bekerja itu ada 20 Newton, masanya 5 kg. Maka A-nya sama dengan F dibagi M. Sama dengan 20 Newton dibagi 5 kg. Sama dengan 20 dibagi 5 yaitu 4 Newton per kilogram. Nah, 4 Newton per kilogram itu untuk kecepatan adalah 4 meter per sekon. Bagaimana bisa 4 meter per sekon dari Newton per kilogram? Ingat di kelas 7, besaran dan satuan. Nah, satuan F itu, satuan gaya itu adalah Newton. Newton itu terdiri dari massa dikali percepatan. Maka satuan massa itu kilogram kali satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Lalu M ini adalah kilogram. Jadi di sini M-nya kilogram satuannya. Sehingga F per M ini ya, F per M. Jadi kan satuannya kilogram kali meter per sekon kuadrat dibagi kilogram lagi. Maka kilogram dicoret, hasil akhirnya percepatan satuannya meter per sekon kuadrat ini. Berikutnya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya pada benda pertama dengan kekuatan yang sama namun berbeda arah. Secara matematis, hukum 3 Newton dituliskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Bisa dikatakan juga bahwa hukum 3 Newton ini adalah hukum timbal balik. Jadi kalau kamu memberikan suatu gaya kepada benda lain, maka benda itu akan memberikan gaya yang sama, yang sebanding dengan apa yang kamu berikan. Contoh, jika kamu memukul dinding dengan tanganmu, maka dinding akan memberikan gaya yang sama dengan pukulanmu. Apa yang bisa kamu rasakan? Yaitu sakit pada tanganmu. Nah, itu adalah contoh dari hukum 3 Newton. Catatan, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah gaya itu berlawanan dengan arah gaya aksi. Jadi arah gaya reaksi itu berlawanan. Jadi jika kamu mendorong sebuah benda ke arah kanan, maka min reaksi ini artinya ke arah kiri. Ada tugas yang Bapak berikan untukmu, 3 soal ini cukup. Silakan dicatat soalnya, dikerjakan di buku PSPR-mu. Sekian video pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu tentang sistem gerak pada manusia.